Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak serta Ibu dosen sekalian. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit gambaran mengenai usulan penelitian saya atau proposal penelitian saya dengan judul faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian hijab halal di DKI Jakarta. Izin memperkenalkan diri, Bapak Ibu sekalian. Nama saya Muhammad Faizul Amri Budianto dengan NIM 21101116019. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sedikit saya jelaskan mengenai daftar isi ataupun poin-poin yang akan saya jelaskan dalam presentasi kali ini, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori yang saya gunakan, sedikit capture mengenai penelitian sebelumnya, research gap dan novelty, model penelitian, hipotesis, hingga metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian kali ini. Baik, masuk ke latar belakang. Sedikit gambaran mengenai latar belakang eh, yang men-trigger saya untuk melakukan penelitian ini adalah adanya satu fenomena unik yang terjadi di Indonesia. Namun sebelum masuk ke fenomena tersebut, saya sedikit meng-highlight mengenai kondisi atau gambaran industri halal sendiri, baik di tingkat global maupun di tingkat nasional. Industri halal sendiri menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dan positif tentunya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Melihat dari data, Indonesia sendiri menempati peringkat ketiga setelah Malaysia dan Saudi Arabia atau Arab Saudi dalam top 15 Global Islamic Economy Indicator Score yang dikeluarkan oleh SGIE Report tahun 2024-2025. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sendiri mempunyai peranan besar baik sebagai produsen ataupun konsumen tentunya dalam meningkatkan industri halal di tingkat global. Posisi Indonesia ini sebagai negara dengan mayoritas Muslim dengan 245,9 juta sekian penduduk atau sekitar 87,08% penduduknya beragama Islam. Ini merupakan sebuah apa ya namanya bekal yang cukup kuat bagi Indonesia untuk meningkatkan industri halal di Indonesia ataupun peranannya dalam tingkat global. Dalam penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media sosial sebagai kanal utama bagi banyak perempuan Muslim untuk menemukan inspirasi ataupun referensi model dan gaya lalu menentukan keputusan pembelian terhadap suatu produk fashion. Nah, masuk ke fenomena hijab halalnya ini terjadi fenomena yang cukup unik di pertengahan tahun 2025 di mana ada salah satu brand hijab yang sudah bersertifikasi halal BPJPH. Ini merupakan sebuah inovasi yang cukup baik, namun mendapatkan pro kontra yang cukup complicated juga di media sosial. Nah, pro dan kontra ini, fenomena pro dan kontra fenomena inovasi hijab halal di sosial media ini terjadi pada pertengahan tahun 2025 dan cukup ramai diperbincangkan di sosial media TikTok. Nah, untuk daerah penelitian yang saya gunakan yaitu di DKI Jakarta. Mengapa di DKI Jakarta? Karena DKI Jakarta sendiri merupakan sebagai kota dengan pusat ekonomi nasional dengan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi dan populasi Muslim sebagai mayoritas serta akses informasi yang sangat luas dari masyarakat atau penduduk di DKI Jakarta ini. Rumusan masalah ada empat. Apakah variabel literasi halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemilihan hijab halal di DKI Jakarta? Yang kedua, apakah variabel persepsi label halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemilihan hijab halal di DKI Jakarta? Yang ketiga, apakah variabel gaya hidup halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemilihan hijab halal di DKI Jakarta? Dan yang keempat, apakah variabel literasi halal, persepsi label halal, dan gaya hidup halal berpengaruh positif dan signifikan secara simultan atau secara berbarengan terhadap keputusan pemilihan hijab halal di DKI Jakarta? Atas rumusan masalah tersebut, terjadilah tujuan penelitian atau tujuan saya menentukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh variabel literasi halal
variabel persepsi label halal dan variabel gaya hidup halal itu berpengaruh terhadap keputusan pemilihan hijab halal di DKI Jakarta, baik secara parsial ataupun secara simultan. Dalam manfaat penelitian, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya literatur dalam bidang kajian ekonomi syariah, perilaku konsumen, dan pemasaran syariah dengan menghadirkan kajian empiris mengenai keputusan pembelian produk halal, terutama di sektor non-makanan, khususnya hijab bersertifikasi halal. Dengan menitik beratkan pada beberapa variabel, yaitu variabel literasi halal, persepsi label halal, dan gaya hidup halal. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat secara luas yang terlibat dalam ekosistem industri syariah atau industri fashion halal, seperti produsen ataupun pelaku industri hijab, regulator yang berkaitan dengan penelitian seperti BPJPH, maupun masyarakat luas sebagai konsumen produk fashion halal seperti hijab bersertifikasi halal. Untuk landasan teori, terdapat beberapa variabel. Pada variabel keputusan pembelian, saya menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh yang dikemukakan oleh Kotler et al. Pada tahun 2024, yaitu keputusan pembelian merupakan sebuah proses panjang yang rumit yang menentukan konsumen pada pilihan terakhir untuk memilih dan membeli suatu produk. Indikator ataupun faktornya dapat dilihat dari faktor kultural, sosial, pribadi, dan psikologis. Adapun X1 yaitu literasi halal. Menurut Solehuddin tahun 2010, literasi halal mengacu pada tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran individu terhadap konsep halal serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya dapat dilihat dari pengetahuan tentang bahan baku halal, pemahaman mengenai proses produksi halal, serta kemampuan mengidentifikasi produk halal dan haram. Lalu, pada X2 atau persepsi label halal, menurut Lade et al. Tahun 2009, persepsi label halal sendiri dapat diartikan sebagai pandangan konsumen mengenai label halal pada produk sebagai jaminan kehalalan. Indikatornya dapat dilihat dari kepercayaan terhadap lembaga sertifikasi halalnya, transparansi dalam penggunaan label halal, serta konsistensi label halal pada berbagai lini produk dalam suatu merek atau brand. Lalu yang terakhir ada variabel gaya hidup halal. Menurut Adi Nugroho et al. Tahun 2019, gaya hidup halal sendiri merupakan pola perilaku yang mencerminkan kepatuhan pada prinsip halal dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam makanan, tapi juga pakaian, keuangan, hiburan, dan lain sebagainya. Indikatornya dapat dilihat dari membelanjakan harta, berkegiatan sesuai dengan prinsip syariah, serta preferensinya terhadap produk-produk halal. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan saya mengcapture tiga, yaitu ada penelitian dari Solihah dan Rahmi tahun 2024 dengan judul Pengaruh Tren Fashion, Halal Lifestyle, dan Celebrity Endorser terhadap minat beli hijab ala generasi Z di Jakarta, menggunakan 120 responden dengan metode kuantitatif, menggunakan kuesioner dengan penilaian skala Likert, dengan teknik analisis menggunakan regresi linear berganda. Variabel trend fashion, halal lifestyle, dan celebrity endorser berpengaruh positif terhadap minat beli hijab generasi Z di Jakarta. Yang kedua yaitu penelitian oleh Mandalin tahun 2025 dengan pengaruh literasi halal, label halal, dan brand image terhadap keputusan pembelian produk kosmetik halal melalui religiositas sebagai variabel intervening dengan penyebaran 150 responden dengan metode kuantitatif menggunakan kuesioner dengan penilaian skala Likert dengan teknik analisis menggunakan regresi linear berganda. Hasilnya semua variabel independen berkontribusi secara signifikan terhadap variabel dependennya. Yang terakhir yaitu Torik et al. Tahun 2025 pengaruh gaya hidup halal dan pemasaran media sosial terhadap keputusan pembelian busana muslim. 101 responden dengan metode kuantitatif menggunakan kuesioner dengan teknik analisis regresi linear berganda menggunakan alat bantu statistik yaitu Fuse9. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran media sosial berpengaruh positif dan signifikan, namun tidak terhadap gaya hidup halal terhadap keputusan pembelian. Research gap dan novelty-nya yaitu berdasarkan hasil beberapa penelitian sebelumnya, masih ditemukan bahwa penelitian mengenai produk halal itu memang sudah cukup banyak. Namun masih lebih banyak dalam bidang kajian atau penelitian yang meneliti terhadap produk makanan dan minuman. Masih cukup jarang yang meneliti pada produk industri fashion halal, terlebih lagi fashion halal yang menjurus terhadap hijab bersertifikasi halal. Maka dari itu, peneliti merasa bahwa penelitian ini dirasa perlu dengan menguji pengaruh literasi halal, persepsi label halal, dan gaya hidup halal terhadap keputusan pemilihan hijab halal di DKI Jakarta. Model penelitiannya seperti ini, ada H1, H2, H3, dan H4. H1, H2, H3 menguji pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependennya secara parsial, dan H4
variabel literasi halal, persepsi label halal, dan gaya hidup halal berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap keputusan pemilihan hijab halal di DKI Jakarta. Metode penelitian yang saya gunakan ada jenis, sumber, dan pengumpulan data. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan dapat dianalisis menggunakan metode statistik. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan metode penyebaran kuesioner melalui bantuan Google Form, sedangkan data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung untuk mendukung penelitian ini, mendukung proses-proses penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini, populasi secara keseluruhan yaitu perempuan Muslim di Provinsi DKI Jakarta yang menggunakan hijab. Namun penentuan sampel menggunakan metode non-probability sampling dengan jenis purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Dalam menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus yang diusulkan oleh Herr N. Alamer tahun 2022 dengan menghitung jumlah indikator, indikator dari total indikator variabel dikali dengan 5 sebagai batas minimum dan dikali dengan 10 sebagai batas maksimum. Metode penelitiannya ada pengukuran variabel, menggunakan teknik pengukuran variabel, menggunakan skala Likert 4 poin, dengan teknik uji dan analisis data. Terdapat beberapa teknik uji dan analisis data yang saya gunakan di sini. Sebelum melakukan penyebaran kuesioner utama, saya menggunakan uji instrumen penelitian, yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas untuk menentukan dan mengetahui bahwa kuesioner yang saya gunakan ini sudah valid dan reliable. Lalu setelah itu ada uji asumsi klasik yang di dalamnya terdapat uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Lalu untuk uji hipotesisnya atau uji akhirnya terdapat uji T dan uji F serta koefisien determinasi. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.